Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mega Santi dengan NIM 0553274884 semester 2 Data Science UPBJJ Bandung. Pada video kali ini kita akan membuat praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Yang pertama itu kita akan membuat praktikum transaksi. Nah, transaksi itu harus menjamin bahwa setiap data tetap konsisten walaupun ada perubahan data. Oleh karena itu, fungsi transaksi adalah mengatur alur perubahan data supaya konsistensi dan data tersebut tetap terjaga. Terdapat 5 perintah yang memungkinkan yaitu aktif, partially committed, valid, abort, dan commit. Nah, kita mulai praktikum kali ini. Jadi yang pertama-tama itu kita buka XAML-nya, kemudian kita aktifkan untuk dua modul ini ya, Apache dan MySQL. Ini hijau ya, berarti sudah aktif. Nah, kemudian saya juga sudah membuka untuk PHP-MyAdmin-nya, tampilannya seperti ini. Nah, kita juga harus klik database rumah sakit. Nah, dari sini, tampilannya seperti ini. Kemudian harus cek juga tipenya. Ini. Tipenya harus InnoDB semua seperti ini. Ini tuh artinya data-data tabel ini bisa digunakan di MySQL. Nah, lalu kita akan mencoba perintah commit. Jadi perintah commit itu adalah penanda bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita coba masukkan dulu perintah tanpa commit ya. Nah, di sini saya sudah membuat di rutin. Kita review saja. Ini kelengkapannya rutin name diisi transaksi 1, kemudian name-nya juga sama. Nah, ini datanya. Perintahnya seperti ini. Jadi insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Nah, ini saya sudah ketikkan value-nya di sini. Ini ID-nya 7, namanya Tito, alamat pasiennya jangan pakai saja lalala, kemudian jenis kelaminnya 1. Select all from pasien, lalu M. Kemudian ini kita klik go. Nah, kemudian kita juga coba lihat transaksi yang tadi di menu SQL-nya. Ketikkan call transaksi 1. Nah, seperti ini. Ini akan muncul hasilnya. Nah, ini penambahan yang tadi saya sudah tambahkan ada di sini ya. Namun, ini tuh sebetulnya belum muncul di tabel pasiennya sendiri karena tadi belum ditambahkan perintah commit. Nah, kita coba buka ya data di pasiennya. Nah, ini tuh belum muncul di sini. Nah, maka karena ini nggak ada, kita coba ketik lagi di apa? Di rutin sini. Kita tambahkan lagi new rutin. Oh, sebentar, kita copy dulu yang ini ya. Kita copy dulu yang ini. Kemudian buat baru dengan nama transaksi 2. Kita copy paste di sini, kemudian kita tambahkan perintah commitnya di sini ya. Kayak gini. Nah, di sini sudah terbentuk transaksi 2. Lalu kita cek lagi di menu SQL-nya. Oh, sorry, sebentar. Ini udah ya. Di menu SQL-nya kita ketikkan lagi call transaksi 2. Seperti ini, kemudian go. Nah, ini sudah muncul di sini. Lalu kita cek juga di tabel pasiennya. Nah, ini sudah muncul ya, seperti ini. Begitu. Lalu yang kedua ada rollback. Rollback itu adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi hal itu berguna ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sistem. Tapi perlu diingat juga bahwa rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan itu belum komit. Misal, saya akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Misalnya yang nomor 2 ini, Santi menjadi Sinta dengan ID pasien 2. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, berikut contohnya ya. Kita balik ke sini, kemudian buat lagi yang baru. Nah, seperti ini ya. Isinya.
mengganti nama Santi menjadi Sinta. Oke, kemudian klik go. Ini sudah ada di transaksi 3. Kemudian kita ketikkan di sini call transaksi 3 ini. Kemudian di sini ya tidak terjadi perubahan karena telah dilakukan rollback. Nah, jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Di sini nggak akan ada perubahan. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba transaksi yang keempat. Misalnya, akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dengan ID pasien 3. Akan dilakukan perubahan data nama pasien menjadi Septin ya. Nah, ini tidak ada perubahannya. Kita coba lagi membuat transaksi yang keempat. Saya ketik lagi ya. Nah, ini transaksi yang keempat saya sudah buat. Untuk perintahnya seperti ini ya. Jadi ada insert untuk menambahkan data pasien ini di nomor 8, namun di rollback. Kemudian ada update pasien di mana ID pasien itu 3 berubah namanya menjadi Septin. Lalu commit. Kemudian kita coba. Nah, di sini memang tidak ada perubahan untuk ID pasien 8 karena tadi di rollback. Kemudian nomor 3 sudah berganti menjadi Septin. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah checkpoint. Seperti yang kita telah pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Nah, namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Jadi kita buat lagi ya untuk transaksi kelima. Nah, ini saya sudah mengetikkan. Yang pertama ada tambahan ini, save point, poin 1. Kemudian yang ini di rollback, tapi balik lagi ke save point 1. Ini di commit. Kemudian kita coba ya. Nah, ini sudah ya, sudah terbentuk. Kemudian kita call lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini nomor 7, 8, dan 10. Jadi nomor 9-nya tadi nggak ada karena ada perintah rollback seperti itu. Nah, jadi di sini yang nomor 4 adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, perubahan, dan penghapusan. Ada insert, ada update, ada delete. Nah, event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Jadi kalau misalnya before itu dilakukan sebelum perintahnya, insert, update, atau delete, kemudian after itu sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membuat tabel baru di sini. Ada tabel lagi yang kita coba buat. Ini saya sudah mengetikkan tabel obat dengan kolomnya ada 5. Oke. Kemudian ini sudah ya. Kemudian kita buat satunya lagi, transaksi obat. Kemudian kita klik save. Di sini sudah terbentuk ya, ada obat dan transaksi obat. Kemudian kedua tabel tersebut direlasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer. Nah, ini saya sudah membuat relationship-nya seperti ini. Ada tambahan di mana tabel obat dengan transaksi obat. Lalu relationship-nya dari reference key-nya di sini itu adalah ID obat, kemudian foreign key-nya itu ID obat di sini di transaksi obat. Kemudian dari pasien ke transaksi obat, ID pasiennya itu adalah reference key-nya di sini ya. Kemudian di sini adalah foreign key-nya, seperti itu. Tadi juga saya sudah menginputkan daftar obatnya sebagai berikut, ada 3.
Nah, kita coba menjalankan perintah trigger ya. Misalkan ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, perintah untuk triggernya adalah sebagai berikut. Kemudian kita klik go, sudah muncul. Untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, perhatikan dulu tabel obat. Tabel obat ini, sebentar. Di tabel obat ini, seperti ini ada 10, 20, dan 5. Kemudian kita coba masukkan sebuah data tabel transaksi obat ya. Tadi kan baru si triggernya ya. Harganya 0 misalnya. Itu ketika ada yang masuk seperti itu, kita lihat obatnya. Nah, di sini sudah berkurang stoknya dari 20 menjadi 15 seperti itu. Ini itulah praktikum saya tentang transaksi. Nanti kita lanjut ke part yang kedua ya untuk basis data terdistribusi. Oke, terima kasih. Nah, kali ini saya akan membuat praktikum basis data terdistribusi. Namun, mohon maaf kepada Ibu Grisyata, saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang error. Dan kemudian, saya juga mohon izin untuk memakai VMware alih-alih menggunakan VirtualBox karena VMware-nya sudah terinstall di laptop saya dan juga memori kendala dengan memori yang ada di laptop saya sudah sedikit gitu. Di sini saya akan mengkonfigurasikan pada komputer satu, yaitu komputer yang utama ini. Kemudian, namun sebelumnya saya akan mengaktifkan dulu XAML-nya, Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian kita buka localhost, PHP admin-nya. Nah, ini sudah terbukanya seperti ini. Kemudian, saya akan memilih menu replication. Kemudian di primary ini, kita klik configure it. Kemudian saya akan pilih basis data yang akan direplikasikan. Ini rumah sakit. Nah, ada 4 basis perintah yang harus saya copy ini. Copy paste di sini, MySQL config yang ini, kemudian di sini ya. Lalu klik save. Kemudian buka kembali kontrol XAML-nya. Ini lakukan restart service dengan cara klik tombol stop pada MySQL. Ini. Setelah stop lalu start kembali. Nah, setelah itu baru klik go di sini ya. Nah, ini kita lihat statusnya di sini. Kalau ini berhasil direplikasi, maka muncul variabel dan value di show primary status di sini. Nah, variabel dan value ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2. Namun mohon izin juga saya memakai komputer 2-nya Windows 10 juga karena terkendala untuk penginstalan Ubuntu-nya. Nah, di sini saya akan catat dulu. Nah, kemudian nah di sini kita selanjutnya saya akan membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akunnya itu saya klik menu ini di user account. Ini klik new user account. Saya akan add user account untuk komputer 2 ya. Di sini saya akan masukkan username-nya, kemudian hostname-nya. Password-nya. Centangnya nggak sama ya, replication client dan replication slave. Nah, ini sudah, kemudian kita klik go. Nah, nanti di sini itu muncul username barunya ya yang ini. Ini datanya sudah pindah.
Selanjutnya, saya akan mengimpor basis data rumah sakit tersebut ke komputer 2 ini di PHP-MyAdmin-nya ya. Kemudian kita buka dulu XM-nya. Kita buka dulu. Kemudian kita jalankan seperti biasa. Oke, di sini sudah ada ya, sudah terbuka. Kemudian kita create. Di sini database. Create database. Ini ya. Database name-nya rumah sakit juga. Selanjutnya kita lakukan import. Kita pilih filenya. Di sini. Oke, open. Kemudian kita klik import. Nah, ini sudah ya. Tampilannya harusnya, oh ini sedang loading. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, pada praktikum ini akan dilakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Nah, untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama, klik menu replication, kemudian klik ini, replication, kemudian di sini kita configure, ini, kemudian passwordnya, kemudian hostnya, gini. Nah, di sini saya akan modifikasi file yang ininya ya. Ini disimpan dengan klik tombol save. Stop dulu. Kemudian start lagi. Oke. Kita balik lagi ke PHP-MyAdmin-nya. Ini. Kemudian kita klik go. Lalu muncul peringatan connection server disable. Maka selanjutnya kita harus melakukan enable pada config default pada folder libraries. Nah, ini kita akan mengedit config default PHP-nya. Di sini saya sudah mengganti allow third party framing-nya menjadi true. Kemudian kita klik save. Restart lagi. Ini, kita stop dulu. Kemudian start lagi. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita klik lagi di masternya, di komputer 1 ini. Di replication sini. Kita coba show master statusnya. Ini saya sudah membuat konfigurasi slave-nya seperti ini. Kemudian oke, selesai. Jika sudah diketikkan perintah enter, maka akan tampil seperti berikut, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah memulai slave dengan cara mengetikkan start slave. Ini sudah. Nah, ini sudah ya. Di sini sudah connecting dan sudah running. Kita cek ya pengujian replikasinya sebagai berikut. Kita buka di yang komputer 1. Kemudian buka tabel obat. Nah, saya akan mencoba menambahkan datanya ya, obat demam contohnya. Nah, sini kita sudah tambahkan obat demam. Nah, ini sudah muncul ya.
replikasinya berhasil seperti ini. Nah, itulah praktikum yang sudah saya buat untuk tugas 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pembahasan tugas berikutnya. Terima kasih.